Ya, baik. Terima kasih, Mas Muhammad Aslan Kautsar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di awal acara FGD, Riset Perubahan Perilaku Masyarakat terkait protokol kesehatan 3M selama masa pandemi COVID-19 di Provinsi NTB. Berbahagia sekali kita telah menghadirkan beberapa narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh MC. Ada Dr. Agnes Tuti Rumiati selaku Koordinator Riset Perubahan Perilaku Masyarakat ITS. Kemudian ada satu narasumber nanti dari Satgas. Kemudian ada Dr. Insinyur Yanti Gunawan, MSc, MKom, IB. Kemudian ada Bapak Lalu Muhammad Jalani ST, MSc, PhD. Ya, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di NTB atau di luar NTB ya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini ada kendala di komputer saya, sehingga saya tidak bisa terhubung lewat komputer. Untuk slide-nya mungkin saya bisa dibantu oleh host ya. Slide sudah saya kirimkan ke Bu Tuti dan Bu Yanti. Mungkin nanti slide itu bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk berdiskusi ya. Mungkin ini bisa di full screen Ibu, dibesarin. Oke, baik, mungkin seperti ini. Jadi sebagai awal bahwa saya diminta untuk menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu semuanya ya, dengan alasan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah saya sudah beraktivitas ya, mungkin sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu itu di ITS kita punya namanya Satgas COVID ITS. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Di sana kita banyak sekali belajar tentang bagaimana caranya sebuah institusi itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menekan penularan dari COVID-19 ini, termasuk bagaimana caranya sebuah institusi bisa membantu masyarakat sekitarnya dan masyarakat luas secara umum dengan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bisa menekan laju dari penularan COVID tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Agnes juga meminta saya secara khusus ya, karena saya lahir dan besar di NTB ya. Saya lahir dan besar di NTB dan diharap beberapa pengetahuan saya tentang NTB itu bisa membantu Bapak Ibu, membantu kita semua untuk mencari cara gimana caranya supaya kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang sekiranya itu bisa membantu kita di dalam menghadapi wabah yang saat ini kita hadapi. Baik, slide berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, next slide-nya. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini adalah peta jumlah kasus terkonfirmasi. Jadi saya kumpulkan data ini adalah data tadi malam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, dari peta ini hijau ini adalah provinsi-provinsi di mana jumlah terkonfirmasi COVID itu sedikit ya. Sementara makin merah itu adalah makin banyak. Dan kita sebenarnya di NTB itu masih hijau sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan rekan-rekan kita yang berada di Jakarta misalkan yang jumlah terkonfirmasinya sangat banyak, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur, itu sangat jauh sebenarnya. Tetapi perlu kita sadari bahwa data ini adalah data jumlah terkonfirmasi yang tentunya juga berkorelasi langsung dengan dua hal. Yang pertama itu adalah jumlah penduduknya sendiri, kemudian yang kedua itu adalah jumlah tesnya. Nah, ini yang menarik bagi kita. Jadi kalaupun misalkan jumlah penduduknya sedikit tetapi nggak pernah dites, ya dia tidak akan pernah banyak datanya. Atau misalkan kita lakukan tes juga tetapi jumlah penduduk kita misalkan NTB itu hanya 3 juta gitu ya, 3 sampai 5 juta,
itu tidak akan pernah misalkan menyaingi Jawa Timur yang 38 juta misalnya. Baik, silakan dilanjut. Di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa secara statistik ini adalah data COVID saat ini, baik di dunia, di Indonesia maupun di NTB. Jadi kita bisa lihat bahwa pandemi ini sudah menjalar hampir di seluruh bagian di dunia ya, dengan total kasus itu sampai 52 juta, kemudian yang meninggal itu lebih dari 1 juta. Di Indonesia juga seperti itu, jadi udah hampir menembus 450 ribu kasus ya di Indonesia, kemudian yang meninggal itu adalah 14.836. Di NTB, bagaimana dengan di NTB? Di NTB itu sekitar, kalau kita lihat ya, 1%-nya Indonesia ya, 4.307. Dengan yang meninggal itu 231 orang atau 5,36. Jadi kalau kita lihat angka-angka ini, kita itu sebenarnya sangat sedikit. Tapi di sini, di data ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan, baik kita sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai penduduk NTB. Jadi kalau kita lihat poin yang berwarna merah itu, Bapak Ibu, itu fatality rate-nya itu tinggi banget kalau kita bandingkan dengan yang ada di dunia. Jadi kalau di dunia itu cuma 2,46%, artinya hanya 3 orang yang meninggal dari 100 kasus. Di Indonesia itu 3,31, lebih banyak. Kemudian di NTB ini banyak sekali, itu di atas 5, ya, 5,36%. Ini dari data Dinas Kesehatan NTB. Nah, selanjutnya di slide berikutnya, kita fokus ke data NTB. Jadi kalau kita perhatikan di slide selanjutnya, itu ini adalah data kasus meninggal, sembuh dan terkonfirmasi di NTB. Mohon dilanjut di slide berikutnya. Baik, ya ini yang hijau ini adalah yang biru itu adalah kasus terkonfirmasi, kemudian yang hijau itu adalah kasus sembuh, kemudian yang merah itu adalah kasus meninggal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, itu sejak bulan April itu ya, kira-kira ya, secara umum itu kasus kita itu stagnan ya di NTB. Jadi baik kasus terkonfirmasi maupun sembuhnya itu segitu-segitu saja datanya, sekitar maksimalnya sekitar 40 ya, 40 orang. Dia hanya misalkan di sini sekitar pertengahan Agustus itu kasus sembuh itu meningkat pesat, tapi kemudian turun lagi dan seterusnya. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa data-data di NTB khususnya untuk data positif, kita perhatikan di slide berikutnya, silakan dilanjut. Di sini juga berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Agnes tadi, bahwa hasil survei itu ternyata bisa kita konfirmasi dengan data-data yang ada ya. Jadi bahwa ternyata kasus positif di NTB itu kalau kita perhatikan di sini ya, itu yang paling banyak itu yang kena itu adalah perempuan. Jadi lebih dari 50%, walaupun ini nggak terlalu timpang sebenarnya ya, setengah-setengah lah. Nah, yang menarik itu justru secara umur. Jadi kalau kita lihat secara umur di bagian kanan ya, ini bahwa yang paling banyak positif itu adalah usia-usia produktif. Jadi umur 31 ya, 31 sampai 45, ini sampai 31,6%. Kena, kemudian dilanjutkan oleh 19 sampai 30 tahun. Jadi ini adalah usia-usia kalau kita lihat secara umum ya dari data survei yang disampaikan tadi itu, bahwa ini adalah usia-usia manusia menolak untuk tunduk pada sesuatu yang baru. Jadi kalau dia disuruh untuk misalkan 3M misalkan, itu dia tidak akan menerima secara mudah hal-hal tersebut. Nah, di data berikutnya, di slide berikutnya, saya ingin menunjukkan bagaimana dengan kasus kematian. Ya, kalau yang tadi itu bahwa yang banyak positif itu adalah perempuan, ternyata yang banyak meninggal itu adalah bapak-bapak atau laki-laki ya. Di sini berbalik posisinya. Jadi yang banyak meninggal itu adalah laki-laki.
Dan kalau dari segi umur kita perhatikan di sini, ini juga terkonfirmasi kalau kita lihat dari data-data secara global misalkan, itu adalah yang paling banyak meninggal itu adalah di atas umur 60 tahun, itu 44%. Kemudian diikuti oleh usia di bawahnya 46 sampai 59. Tapi kalau kita lihat, kita hubungkan dengan data positif tadi, umur 19 sampai 30 dan 31 sampai 45 di sini angka kematiannya relatif kecil ya, karena mereka mungkin secara fisik masih kuat, memiliki imunitas yang tinggi dan sebagainya. Di slide berikutnya kita bisa lihat sebuah informasi tentang indeks kewaspadaan. Jadi walaupun secara angka-angka jumlah kasus kita di NTB itu kecil sekali kalau kita bandingkan dengan dengan provinsi-provinsi lain. Tetapi ini adalah sebuah angka yang mengerikan, Bapak Ibu. Jadi bahwa kalau kita lihat indeks kewaspadaan itu kayak di Mataram ini nggak beda dengan yang di Jakarta atau di Surabaya. Jadi ini adalah gambaran bahaya bila orang yang mengidap COVID-19 bergerak bebas di masyarakat dan secara tidak langsung menyebabkan transmisi virus di komunitas melalui kegiatan sehari-hari. Jadi kita bisa perhatikan di sini misalkan dari peta ini misalkan itu di Kota Mataram, kemudian diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat gitu ya. Itu adalah daerah-daerah yang memiliki indeks kewaspadaan yang tinggi, sehingga harusnya orang-orang yang tinggal di situ itu harus memberikan perhatian yang khusus ya terhadap virus ini. Jadi transmisi komunitas yang tidak terdeteksi ini akan lebih tidak terkendali apabila intervensi non medis ya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti 3 poin di bawah. Jadi misalkan masyarakat tidak menerapkan social distancing dan pencegahan seperti menggunakan masker atau dengan mencuci tangan misalkan. Kemudian pekerjaan atau pergerakan atau pekerjaan orang tersebut sangat tinggi potensi menjadikan dia sebagai super spreader, seperti mengunjungi tempat ramai dan bertemu kontak dekat dengan orang banyak. Jadi kalau ada orang yang di sekitar sini yang terkena COVID, kemudian dia bergerak, dia bisa menjadi super spreader, jadi akan menulari orang dengan cepat sekali gitu. Kemudian yang ketiga itu praktek 3T, testing, tracing, dan treatment yang tidak seimbang. Jadi kalau ditambah lagi tidak ada 3T ini atau tidak seimbang, ini akan jadi masalah besar bagi kita karena virus ini tidak kelihatan dan dia menyebar tidak bisa kita deteksi secara langsung dengan indera kita. Nah, di slide berikutnya ini adalah sebuah informasi yang sangat penting banget bagi kita. Jadi di slide berikutnya mohon dilanjutkan, itu bahwa ternyata kalau kita perhatikan tidak hanya di NTB atau di Lombok ya, saya sering berkomunikasi ini, akhir-akhir ini 1 bulan terakhir ini saya setiap hari harus telepon ke rumah gitu ya, karena ada keluarga yang sakit ya, itu kita bisa lihat bahwa ternyata ada rasa aman palsu yang muncul di kita. Jadi ketika misalkan Bu Yanti gitu ya ngirim posternya kepada di sebuah grup yang isinya orang-orang Lombok gitu, itu responnya sudah kita bisa duga gitu ya, bahwa responnya adalah tidak ada corona di sini gitu ya, tidak ada corona di sini, sudah aman, jadi semua normal, orang sudah jarang menggunakan masker, kemudian beraktivitas sebagaimana mestinya, kembali ramai di pertemuan-pertemuan gitu ya, apakah itu acara pernikahan, acara adat, kemudian acara ibadah dan sebagainya. Nah, ini perlu kita lihat bahwa dengan melihat data-data yang muncul akhir-akhir ini, itu akan bisa menimbulkan rasa aman palsu. Apalagi misalkan di slide yang ketiga tadi yang kita lihat, NTB itu hijau gitu ya, secara umum hijau kalau dibandingkan dengan yang lain dari segi jumlah gitu. Nah, ini ada catatannya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di slide ini di bagian kiri. Nah, ini adalah warning yang luar biasa tidak hanya bagi NTB, tetapi juga bagi Indonesia. Jadi selama 8 bulan ini pandemi ini berjalan gitu ya, di Indonesia itu kita baru berhasil melakukan tes pada 1,6% populasi kita. Jadi jauh banget kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Jadi
Jadi kalau kita lihat misalkan 3 negara paling banyak penduduknya di atas kita, misalkan China, India, USA misalkan, itu persentase populasinya itu udah tinggi gitu. Seperti Amerika itu 40%, India itu 7,6% gitu. Bahkan Pakistan itu 2% di atas kita. Kita hanya 1,6%. Nah, sampai 28 Oktober 2020, jika dibandingkan dengan kelompok 6 besar negara dengan populasi terbanyak di dunia, total tes spesimen Indonesia masih sangat rendah gitu ya. Jumlah tes per 1 juta penduduk juga masih buruk dan persentase tes per populasi kita juga masih rendah. Di Indonesia kalau kita lihat lagi datanya, yang 1,6 tadi itu ya, 1,6% itu kalau kita lihat datanya ternyata itu juga tidak tersebar merata gitu ya. Itu masih terpusat di DKI. Jadi angka-angka ini banyak disedot oleh DKI. Jadi kalau misalkan DKI sama Surabaya saja digabung, itu mungkin lebih 60% data itu berasal dari situ gitu. Sementara yang lain itu jumlah tes per orangnya itu sangat rendah. Jadi di bulan Maret itu DKI itu dia sudah ngambil 26 porsi sendiri dari seluruh Indonesia. Kemudian April 43%, kemudian Mei 50%, kemudian Juni 53%, Juli 52%, Agustus 50%, ya. September 51%, Oktober itu 56% gitu. Kemana daerah-daerah non DKI gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini bahwa yang lain-lain ini, yang biru-biru ini sangat slow gitu ya, sangat santai melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ini akan menimbulkan apa sebenarnya ya? Jadi jika guyonannya itu sebenarnya kalau ingin tidak ada konfirmasi ya, tidak ada yang positif dari NTB, nggak usah tes aja. Nah itu adalah guyonan yang sebenarnya sangat nyindir banget gitu ya. Jadi dengan jumlah tes yang sedikit itu akan menimbulkan ilusi ya, sesuatu yang tampaknya itu baik ya, data-datanya menjadi baik, kita merasa aman dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan 3 hal. Yang pertama itu data kita itu tidak akurat dan tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Jadi beberapa pihak misalkan menyebut bahwa angka-angka di Indonesia itu sangat sedikit, itu hanya puncak gunung es saja gitu. Yang ada itu jauh lebih banyak gitu. Kemudian kapasitas testing seolah meningkat, padahal enggak gitu ya. Kemudian positive rate-nya seolah menurun. Ini memberikan rasa aman palsu yang akan mengurangi kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, makanya dengan adanya kondisi ini ya, pandemi yang masih berjalan, kemudian munculnya rasa aman palsu di kita, ini memerlukan tindakan kita semua gitu ya, untuk bersatu melawan COVID. Salah satunya itu adalah dengan melalui perubahan perilaku. Di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa perubahan perilaku yang diharapkan itu terutama untuk 3 hal. Nah ini sangat menarik yang ini ya, sangat cocok dengan masyarakat kita ya di Nusa Tenggara Barat. Yang pertama itu adalah kita ingin perubahan pendidikan itu di sisi iman ya. Jadi bahwa dengan adanya pandemi ini, dengan adanya tetangga kita yang meninggal, keluarga kita yang sakit dan sebagainya, itu kita bisa meningkatkan keimanan kita. Kita bisa makin bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah aman, yaitu patuh terhadap protokol kesehatan gitu ya. Pencegahan COVID-19 yang sering dikenal dengan istilah 3M. Jadi kita harusnya makin patuh dengan adanya kampanye-kampanye perubahan perilaku ini, kita harusnya makin patuh dengan 3M paling tidak. Jadi memakai masker kalau keluar ya, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah imun. Jadi ini juga penting ya, bahwa dengan aktivitas kita di rumah saja, yang banyak di rumah, itu tidak berarti bahwa imun ini tidak penting. Jadi kita tetap perlu istirahat cukup ya, olahraga teratur, tidak panikan gitu ya, tetap bahagia, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan seterusnya. Baik, di slide berikutnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan perubahan perilaku ini. Jadi kampanye itu di 3 hal. Yang pertama itu adalah
intinya itu adalah kita mengenali diri kita gitu, mengenali musuh kita gitu, kemudian mengenali medan yang kita hadapi. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengenali diri kita. Ini sangat penting, dan ini akan menyelamatkan tidak hanya diri kita, tapi juga menyelamatkan banyak orang di sekitar kita. Jadi kita harus tahu diri kita. Jadi sebagai contoh misalkan kelompok yang paling banyak menyebarkan virus, jadi yang menyebarkan itu adalah mereka pada rentang usia muda, 20 sampai 40 tahun. Nah, ini hati-hati. Jadi misalkan di sini ada juga tetangga kita yang kami di Surabaya gitu ya, sekeluarga kena gitu ya, tidak keluar dari rumah. Ternyata misalkan yang keluar masuk itu adalah anaknya gitu, karena anaknya masih mahasiswa gitu. Dia yang berinteraksi di luar dan dia yang membawa ke rumah. Kemudian di bagian kanan kita lihat bahwa kita juga harus sadar bahwa jika kita memiliki resiko tinggi terhadap penyakit ini gitu, kita harus membatasi diri. Contoh misalkan kita memiliki penyakit penyerta atau komorbid, misalkan kita punya hipertensi, kemudian diabetes jantung, asma, gagal ginjal, dan sebagainya. Mungkin barusan ada info misalkan di Sragen yang cukup membuat kita pilu ya, itu ada seorang keluarga yang barusan melangsungkan pernikahan gitu, anaknya dari Jakarta, kemudian pulang, kemudian setelah selesai pernikahan mereka lanjut untuk menuju lokasi suaminya di sebuah kota gitu ya. Di tengah perjalanan sang pengantin perempuan sakit dan ternyata positif, dan beberapa hari kemudian meninggal. Kemudian diikuti bapaknya juga meninggal karena tertular dari dia, dan 1 hari kemudian ibunya juga meninggal. Jadi ini ternyata selain yang tadi ada faktor penyebar tadi, dia ternyata satu keluarga ini punya komorbid atau penyakit penyerta. Kemudian rekan-rekan kita yang berusia lanjut ini juga tidak boleh pagah ya, kalau di Lombok tidak boleh pagah. Jadi kalau udah di atas 60 tahun batasi diri untuk keluar karena lebih rentan untuk kena. Kemudian orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah gitu ya, ini juga harus membatasi diri. Jadi jangan sampai keluar, jangan sampai terkena dan menjadi faktor penyebaran ini. Kemudian teman-teman kita misalkan yang mengalami obesitas gitu ya, berat badan berlebih di atas 27 kg per massa tubuh gitu ya, itu juga harus membatasi diri. Itu yang pertama, kita harus mengenali diri kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus mengenali musuh kita. Jadi musuh kita di slide berikutnya itu adalah virus, dan virus ini nggak kelihatan ya. Kalau kita perang lawan Belanda gitu kelihatan gampang gitu ya. Perang lawan Jepang gitu ya, kalau di Lombok itu sangat heroik gitu. Perang lawan Jepang misalkan di Pancor itu ya, itu musuh kita kelihatan gitu ya. Tetapi perang lawan Tusela misalkan ya, itu nggak kelihatan, atau perang melawan virus yang sangat kecil itu tidak kelihatan, dan itu sangat susah untuk melawan hal-hal yang tidak kelihatan. Di slide berikutnya, mohon ya. Waktunya kurang 5 menit Pak Lalu. Oke. Siap. Nah, ini yang kita harus mengenali musuh kita. Kemudian di slide berikutnya, kita juga harus mengenali medan perang kita. Jadi, kita berada di wilayah apa gitu. Misalkan wilayahnya merah, kuning, hijau, dan sebagainya, itu harus kita ketahui. Dan itu menentukan apa yang harus kita lakukan. Baik, selanjutnya, untuk bisa menang melawan perang ini, kita perlu 3M. Jadi, memakai masker. Jadi bagaimana memakai masker apa yang digunakan, itu juga penting. Pengetahuan ini kita kita terapkan di masyarakat kita. Kemudian berikutnya itu adalah menjaga jarak ya, menjaga jarak. Jadi ini juga penting, bahwa menjaga jarak dan tidak berkumpul di kerumunan itu adalah salah satu cara untuk menghindari virus ini, penyebaran virus ini. Kemudian yang terakhir, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Yanti di slide berikutnya, itu adalah mencuci tangan pakai sabun ya. Jadi kebiasaan kita misalkan kalau di Lombok itu kalau kita ada kegiatan di slide berikutnya,
itu kalau ada makan gitu kita menggunakan wadah yang sama, air yang sama untuk mencuci tangan kita baik sebelum makan maupun setelah makan. Baik, di slide berikutnya silahkan. Ini adalah saya kira inti dari apa yang ingin saya sampaikan. Satu lagi. Jadi ini adalah poin-poin yang kira-kira gitu yang langsung berhubungan dengan masyarakat kita, terutama masyarakat Sasak ya. Sebagian penduduk kita di NTB itu adalah orang Sasak ya, suku Sasak, dan saya sudah menghubungi beberapa orang untuk mengkonfirmasi kira-kira apa sih hal-hal yang terkait ya dengan wabah ini yang ada di masyarakat kita. Yang pertama itu adalah ini adalah sebuah temuan yang saya kira tidak banyak orang yang tahu. Jadi kalau masyarakat asli Sasak gitu ya, tentunya yang berada di luar kota, itu adalah masyarakat yang tidak suka jalan-jalan, ya, tidak suka jalan-jalan. Termasuk saya misalkan, saya nggak suka jalan-jalan. Jadi sampai kalau nggak sekolah itu saya nggak keluar gitu, saya nggak akan ke Mataram untuk untuk meninggalkan desa saya. Jadi masyarakat Sasak itu secara umum itu sangat betah tinggal di desa, di rumah mereka. Jadi mereka itu hanya akan melakukan bepergian itu hanya untuk tujuan tertentu, misalkan ngantar orang haji gitu ya, atau sekolah. Sehingga transmisi lokal akan mudah diatasi sebenarnya, asal tidak ada orang luar yang masuk. Nah ini juga saya kira beberapa desa kita perhatikan itu relatif aman sekarang selama tidak ada orang luar yang masuk. Kemudian yang kedua, itu masyarakat itu sangat patuh pada aparat. Jadi asal diperlakukan manusiawi. Nah, contoh tidak manusiawi misalkan ketika ada kasus misalkan mengangkut paksa satu orang warga misalkan karena tuduhan COVID yang belum terbukti, ini akan bisa menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang baik, itu masyarakat itu sangat mudah untuk diatur. Kemudian yang ketiga, itu hormat kepada tamu dan orang asing. Jadi untuk sementara batasi orang luar masuk desa, termasuk misalkan penyanyi, misalkan kayak yang di Lombok Timur yang pernah kejadian, dan tokoh yang bisa membuat masyarakat berkumpul untuk menyambut. Kemudian yang keempat, itu adalah di desa, tamu biasanya ditaruh di beruga. Jadi masyarakat desa itu punya cara proteksi yang sebenarnya sudah ada di secara tradisi ya. Mereka tidak menaruh tamu itu di dalam rumah. Jadi dia terpisah di luar rumah, sehingga ini meminimalkan resiko untuk kontak dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian masyarakat secara umum tahan menderita. Jadi orang-orang desa di Lombok itu juga di Sumbawa, saya perhatikan itu adalah masyarakat yang sangat kuat ya, tahan menderita, susah dan sakit. Jadi secara mental itu sebenarnya sudah terbentuk gitu ya, menghadapi hal-hal yang susah. Kemudian ini saya dapat sesuatu yang saya kira cukup menggelitik ya. Saya dikirimi oleh salah satu tokoh, itu adalah makanan asli seperti pelecing dan kencur, pelecing dengan kencur, kemudian pelalah dengan lengkuas dan kunyit gitu ya. Kemudian beberuk, lelasu dengan sup kelor, itu adalah makanan yang dapat meningkatkan imunitas. Nah, tapi pemerintah juga perlu memberi asupan gizi memberikan asupan gizi khususnya untuk anak-anak dan masyarakat sepuh, gitu ya. Kemudian orang-orang tua kita di desa itu masih nginang, jadi masih ada tradisi nginang, jadi mama atau nyusut ya, kalau kita lihat di situ. Mungkin ini ada juga pengaruhnya dari air sirih dan kapur yang yang dipakai untuk berkumur. Kemudian orang-orang di desa bekerja di kebun dan sawah yang seharian mereka itu terkena sinar matahari sehingga virus terbunuh oleh ultraviolet matahari. Kemudian berikutnya dua hal yang terkait ini saya kira perlu kita perhatikan bersama, bahwa masyarakat banyak beribadah di masjid atau langgar ya. Perlu edukasi untuk membatasi interaksi, termasuk harus edukasi misalkan untuk wudhu ya, wudhu di rumah. Jadi jangan wudhu di lokasi, karena ketika di lokasi dia pasti akan membuka masker dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian selesai ibadah harus pulang gitu ya, nggak boleh berkumpul-kumpul. Kemudian yang terakhir, yang sangat berat saya kira, yang harus kita bersama-sama mengatasi itu ya, acara adat ya terutama dan ibadah yang melibatkan banyak orang itu perlu mendapatkan izin harusnya dari aparat. Jika tetap harus diadakan, maka mereka harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, saya kira itu saja di slide terakhir. Ini adalah saya kira slide terakhir kami dari ITS. Jadi ini adalah
pancingan saja bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya termasuk orang yang sudah lama sekali tidak ke Lombok ya, hanya untuk keperluan jenguk keluarga dan sebagainya saja saya ke Lombok, sehingga masukan Bapak Ibu kemudian itu sangat penting bagi kita untuk diskusi ini, termasuk jika ada yang keliru dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu lebih paham dengan kondisi masyarakat di sana. Sekian Pak Putu, saya kembalikan ke moderator. Pak Lalu sambil menunggu yang lain. Ya. Jadi ini bagus sekali sebenarnya informasi yang disampaikan oleh Pak Randy sama Pak Juwani. Memang di masa-masa pandemi ini kadang kita itu lupa mau ngelakuin apa gitu ya. Yang kelihatan itu hanya yang di depan kita. Bahwa misalkan kita ingin penegakan hukum dan sebagainya, kita ingin aparat keamanan kita tegas dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa mereka itu perlu payung ya untuk bisa melakukan kegiatannya. Jadi mereka perlu payung hukum, entah itu pergub atau entah apa gitu ya. Ini juga saya kira kita nggak boleh menyembelihkan hal ini. Jadi saya belum mendengar ya sampai sekarang, nanti mungkin bisa disampaikan jika ada informasi baru. Jadi adanya payung hukum untuk bertindak bagi penegak hukum kita dan aparat lainnya di masyarakat itu sangat penting, termasuk misalkan ketika ada orang yang jongkolan dan sebagainya. Itu kalau menggunakan aturan-aturan yang lama, saya kira tidak cukup untuk bisa misalkan menghentikan atau membatasi kegiatan tersebut. Kemudian Pak Randy juga menyebut tentang pariwisata ya, jadi bahwa sejak awal gitu ya, bahwa sebelum pandemi ini kita di Lombok itu sangat menderita dengan gempa, dan alhamdulillah pemulihannya itu relatif cepat karena kita bergantung ke pariwisata. Nah, cuman sekarang masalahnya itu adalah pariwisata ini salah satu tunggangan dari penyakit ini ya. Dia bisa menjadi wahana jadi penyebaran penyakit ini, karena orang luar akan masuk, kita nggak bisa filter siapa yang boleh dan sebagainya. Nah, tentunya yang ini mungkin nanti juga di peraturan itu saya kira bisa dicantumkan hal-hal seperti itu. Jadi boleh tetap ada aktivitas orang luar masuk NTB, tetapi dia misalkan dibuat semacam koridor ya. Koridor dia harus lewat mana? Masyarakatnya itu harus lewat mana? Bule-bule itu nggak boleh lagi berkeliaran misalkan di rumah-rumah penduduk ya, di kampung-kampung nggak boleh lagi gitu. Apalagi yang jalan kaki dan pakai sepeda misalkan itu nggak boleh. Jadi hanya ada lokasi yang kita tetapkan sebagai tujuan bagi wisatawan luar, misalkan Gili Mino, Gili Lawang, Gili Trawangan dan sebagainya. Hanya itu saja, dan ada rute yang mereka harus tempuh. Mereka tidak boleh misalkan keluar dari situ. Jadi kita klaster saja, misalkan yang kita jual itu adalah spot-spot saja, dan masyarakat luar ketika masuk hanya mengakses spot itu saja, tidak boleh berkeliaran ke tempat-tempat yang tidak perlu dan di situ banyak masyarakat umum. Itu untuk Pak Randy. Kemudian Pak Juwani, ini saya kira pengalaman Bapak sangat banyak ya, karena sangat intens interaksinya dengan masyarakat secara umum ya. Jadi yang pertama itu tentang sirih ya. Jadi saya cukup senang sekali tadi diingatkan bahwa ternyata memang ketika ibu-ibu kita ya, senior kita, bapak kita, senior kita itu ketika dia ngusut itu ya, dia menggunakan tembakau. Nah, ini mungkin sebagai salah satu yang negatifnya di situ ya. Sehingga kalaupun misalkan tetap mama, mungkin kita bisa memberikan edukasi supaya misalkan dia tidak menyelesaikannya dengan nyusut itu, walaupun istilahnya nggak mantap katanya kalau tanpa nyusut, tapi dengan mungkin pendekatan kesehatan saya kira mudah-mudahan mereka bisa mengikuti itu. Termasuk misalkan ketika mereka melakukan hal ini, itu ada dampak negatif juga yang saya sempat ingat tadi malam, itu adalah kebiasaan berludah, atau orang sana bisa meludah ya. Jadi kebiasaan berludah itu sembarangan. Jadi kalau berludah itu ya, apalagi dia mama itu ya, itu disemprot ya kemana-mana gitu ya.
Apalagi waktu bulan puasa, kita bisa lihat gitu ya, kalau kita ke pasar itu banyak sekali tempat-tempat kayak apa namanya, kayak black ya, kaleng-kaleng yang isinya pasir, itu tempat meludah gitu ya. Itu tentunya juga apa namanya, akan menjadi akan berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Kemudian yang kedua itu yang petani ya. Ini juga saya kira tidak harus ketat, 3M-nya itu harus semuanya 3M. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ada tempat-tempat yang memang tidak harus 3M-nya semuanya harus dilakukan. Misalkan nelayan, misalkan. Kalau nelayannya itu hanya berdua, bertiga di dalam apa namanya, di dalam perahu gitu ya, itu ngapain pakai masker? Itu juga di sawah. Jadi di sawah itu M yang 3 kan bisa dia jaga. Jadi dia bisa menjaga jarak di situ, kemudian interaksinya juga dengan orang-orang itu saja, dengan keluarganya atau dengan orang desa yang tinggal di situ yang kira-kira sama-sama aman dengan mereka, sehingga tidak ketika dia misalkan melakukan itu gitu tidak perlu dibatasi dengan masker. Dan ini juga catatan kepada kita untuk masyarakat yang tinggal di gunung-gunung ya, di dataran tinggi. Jadi kalau teman-teman gitu ya dipaksa menggunakan masker sementara mereka tinggal di dataran tinggi, ini justru berbahaya. Jadi dia akan sesak nafas karena kekurangan oksigen dan sebagainya. Sehingga mungkin tenaga kesehatan dan Bapak Ibu yang di lapangan itu bisa menyesuaikan tentunya dengan kondisi yang di sana. Nah, selanjutnya itu adalah berjamaah di masjid. Ini Bapak Ibu, ini sudah ada fatwa MUI-nya sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan itu, saya tadi sempat cek juga itu fatwa MUI-nya itu nomor 31 tahun 2020 ya. Jadi sudah ada fatwa MUI-nya tentang hal tersebut. Dan di situ juga secara khusus dibahas tentang perenggangan saat berjamaah. Jadi bahwa di sini ada 3 poinnya di sana, misalkan meluruskan dan merapatkan saf pada salat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah, gitu ya. Kemudian salat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat, hukumnya tetap sah, tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jamaah. Kemudian poin ketiga ini sangat penting, jadi bahwa untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing saat sholat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh. Salatnya tetap sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syariah. Jadi apa namanya? Saya kira ini juga apa namanya bisa kita sosialisasikan ya. Kita punya MUI daerah, kemudian kita punya banyak tokoh agama gitu ya. Itu bisa disosialisasikan tentang fatwa ini. Di kami misalkan di sebuah kampung di Surabaya gitu ya, itu awal-awal saya melihat bahwa ada komunitas terutama dari teman-teman kita yang Nahdlatul Ulama itu yang agak susah ya untuk apa namanya diminta untuk terlalu jauh ya meregangkan apa namanya saf gitu ya. Dan beberapa komunitas yang lainnya gitu, ada yang bahkan berprinsip bahwa saf renggang itu menyebabkan tidak sah sholatnya. Itu tapi kalau kita lihat di akhir-akhir ini ya Bapak Ibu, kalau kita ke masjid itu sudah ada ininya apa namanya, udah ada tandanya di saf-saf itu. Jadi di mana kita boleh berdiri itu sudah ada dan itu sudah mulai terbiasa. Masyarakat sudah mulai terbiasa. Jadi kita masyarakat yang datang itu juga tidak memaksakan diri untuk misalkan untuk rapat satu dengan yang lain, apalagi bersentuhan tumit dan sebagainya. Jadi 1-2 meter itu bisa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah begawi. Ini adalah dari dulu masalah yang gak selesai di Lombok. Jadi ada dan udah adanya pandemi ini memang kalau orang udah begawi, nyongkolan dan sebagainya itu yang lain itu nomor 2 ya, yang lain itu nomor 2. Jadi bahasanya itu adalah bahwa kami lakukan ini kan sekali seumur hidup gitu, ngapain nggak boleh gitu, blokir jalan aja kita lakukan dan sebagainya. Nah sehingga ini juga perlu pendekatan yang sifatnya budaya ya, jalur budaya. Jadi kita punya, kalau di Lombok itu kita punya majelis adat Sasak, ada namanya MAS ya. Kalau saya kebetulan saya dari komunitas Sasak ya, saya salah satu pendiri yayasan komunitas Sasak itu ya. Kita juga melakukan edukasi ya kepada masyarakat tentang ini. Tapi secara struktural ya, kalau di Lombok itu Bapak Ibu ya bisa bekerja sama dengan MAS ya.
Dan kebetulan Mas ini isinya itu adalah banyak mantan pejabat-pejabat tinggi di NTB, sehingga mereka saya kira sangat memahami sosiokultural dari masyarakat yang ada di situ. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang tadi bahwa payung itu tetap kita perlukan ya, entah itu bentuknya pergub, perkap atau perda. Kemudian secara budaya juga kalau kita perlu, kalau di Bali gitu ya ada sedikit kasus gitu dibikin awi-awinya gitu ya. Nah di Lombok saya kira juga bisa gitu ya, ada hukum adat yang bisa kita buat dan itu mengikat secara adat. Jadi di beberapa tempat gitu ya, komunitas-komunitas adat itu masih kuat memegang adatnya gitu. Justru secara umum yang saya sendiri agak khawatir, dan ini juga menjadi kekhawatiran kita saya kira di seluruh Indonesia, itu bahwa masyarakat desa, masyarakat adat dan sebagainya ini adalah masyarakat yang relatif mudah untuk diatur, mudah sekali sebenarnya diatur dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang tinggal di perumahan dan sebagainya. Bahkan misalkan menurut survei itu justru orang-orang terdidik itu lebih susah untuk diedukasi karena mereka sudah merasa pintar dan sebagainya. Dan tentunya dengan sebagian besar masyarakat kita yang masih tinggal di desa itu pendekatan tadi ya, pendekatan adat, kemudian pendekatan aturan hukum dan sebagainya, saya kira cukup kuat untuk membantu kita untuk mengatasi masalah ini. Dan terakhir itu adalah mengatur masyarakat kita di Lombok itu kuncinya cuma perut, Pak, Bapak Ibu. Jadi jika misalkan kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi gitu, yang lain itu mudah gitu. Nah, tapi kalau yang lain-lain diperketat, sementara mereka lapar gitu ya, mereka nggak punya makanan secukupnya saja gitu, makanan standar sehari-hari, ini akan jadi masalah gitu ya. Jadi ini menjadi PR kita saya kira ya. Baik Pak.